Milan dan Inter berniat bangun stadion baru di bekas pabrik baja. Polemik stadion baru AC Milan dan Inter Milan masih menjadi topik panas sepak bola Italia. Meski sudah cukup lama menjadi agenda diskusi para petinggi kedua klub dan juga Dewan Kota Milan. Namun nyatanya sampai saat ini proyek pembangunan stadion urung juga terrealisasi. Media Corriere della Sera melaporkan bahwa AC Milan dan Inter Milan dapat melihat ke area lain di Milan dan pinggiran kota Milan untuk proyek Nuovo Stadio Milano. Hal itu terjadi lantaran masalah yang tak kunjung usai terkait wacana rehabilitasi area San Siro di mana Stadio Giuseppe Meazza saat ini berdiri. San Siro terletak di sebelah barat pusat kota Milan yang dihubungkan oleh metro di jalur 5M. AC Milan dan Inter Milan sudah menyiapkan 3 lokasi alternatif pembangunan stadion baru mereka andai Stadion Giuseppe Meazza sudah tak bisa diotak-atik lagi. Berikut adalah masing-masing dari 3 lokasi tersebut. Sesto San Giovanni, dekat dengan pusat kota dengan jalur metro yang baik dengan M1. Lokasi ini berada di utara pusat kota. San Donato, dekat dengan pusat kota juga dengan jalur metro melalui M3 serta dekat dengan Bandara Linate. Lokasi ini berada di selatan pusat kota. Segrate, sedikit lebih jauh tanpa jalur metro yang ada, tetapi ada rencana untuk ekspansi di masa mendatang. Lokasi ini berada di sebelah timur pusat kota. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa kedua klub akan menunjuk BP Bonomi untuk menjadi koordinator proyek yang dapat menandakan rencana stadion katedral yang akan dibangun di Sesto San Giovanni di lokasi bekas pabrik baja Flag. Ditaksir Milan dan Inter, CEO Sassuolo beri kode soal klub baru Scamacca. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali, memberikan kode mengenai klub baru pilihan Gianluca Scamacca menyusul ketertarikan AC Milan dan Inter Milan. Scamacca kemungkinan akan menghadapi pilihan antara Rossoneri dan Nerazzurri yang akan ia bela pada jendela transfer musim panas mendatang. Dengan dua klub Milano tersebut tertarik memboyongnya dari Nero Verdi. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Inter adalah tim yang pertama bergerak mengejar penyerang tengah 23 tahun tersebut ketika BP Marotta mulai membicarakan dengan Carnevali baik tentang sang pemain maupun David Pratesi dan Giacomo Raspadori pula. Kendati demikian, Direktur Olahraga Milan Frederic Massara juga telah mengambil langkah lantaran ia telah menjadi pengagum pemain internasional Italia tersebut sejak waktunya di AS Roma. Dan manajemen tahu mereka harus segera melakukan investasi untuk menyegarkan lini serang mereka musim depan. Carnevali juga telah memberikan petunjuk tentang takdir yang mungkin terjadi pada bomber andalan Nero Verdi tersebut saat berbicara tentang Manuel Locatelli. Lihat saja Locatelli, pada akhirnya kami dan pemain yang telah memutuskan untuk menerima tawaran dari Juventus yang sedikit lebih rendah dibanding tawaran dari Inggris, ujar sang CEO. Dalam hal tersebut, Locatelli yang memilih tujuannya lebih memilih Bianconeri daripada Arsenal. Dan Sassuolo harus sedikit mengubah syarat mereka. Hal yang sama juga bisa terjadi pada mantan bintang PSV Eindhoven tersebut. Apalagi jika tawaran yang didapat klub Emilian itu serupa. Oleh karena itu, Scamacca mungkin dibiarkan memilih antara Rossoneri dan Nerazzurri, mengingat ia tampaknya lebih memprioritaskan bertahan di Italia. Dan dari situasi saat ini, ia tampaknya lebih cenderung memilih kedua klub tersebut. Milan tawarkan kurang dari separuh gaji, Romagnoli siap hengkang. AC Milan dikabarkan menawarkan kurang dari separuh gaji Alessio Romagnoli untuk memperpanjang kontraknya dengan kepergian sang kapten tampaknya tak terhindarkan lagi.
Berbeda dengan beberapa waktu lalu, Rossoneri kini tak terlalu optimis dapat memperbarui kontrak Romagnoli mengingat ia tampaknya bakal meninggalkan klub dengan status bebas transfer setelah kerjasamanya dengan raksasa Serie A tersebut resmi berakhir pada 30 Juni mendatang. La Gazzetta dello Sport menyebutkan bahwa perpanjangan kontrak pemain internasional Italia tersebut bersama Milan semakin tidak memungkinkan. Outlet tersebut memberikan ulasan fokus pada masa depan sang kapten yang kontraknya bakal kadaluarsa. Bek tengah 26 tahun tersebut saat ini menerima gaji di kisaran 6 juta euro atau setara dengan 96 miliar rupiah per musim. Dan manajemen Rossoneri ingin memangkasnya sehingga sejalan dengan kebijakan baru mereka yang ingin mengurangi bayaran seminimal mungkin sehingga bisa membantu keuangan raksasa Serie A tersebut. Dengan sang pemilik Elliot ingin menstabilkan finansial klub yang dalam beberapa musim sebelumnya goyah. Tawaran dari Milan saat ini berada di angka 2,8 juta euro atau setara dengan 44,8 miliar rupiah per musim. Dan mengingat pemotongan gaji tersebut sangat besar, Romagnoli pun belum menerima proposal tersebut. Tak hanya itu, namun kesannya saat ini transfer merupakan satu-satunya solusi yang masuk akal bagi bek tengah tersebut setelah 7 tahun melayani klub sejak 2015 silam. Jurgen Klopp berkomentar soal calon juara Serie A musim ini. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mendapatkan kesempatan langka, yakni bertemu dengan AC Milan dan Inter Milan dalam satu musim. Dan pada musim ini, kedua klub tersebut adalah kandidat serius dalam perburuan gelar juara Serie A. Liverpool bertemu AC Milan di fase grup Liga Champions. Mereka berhasil menyambut bersih laga kandang tandang dengan skor tipis 3-2 saat menjamu Rossoneri di Anfield dan 1-2 saat bertemu di San Siro. Lalu di babak 16 besar, hasil undian menunjukkan bahwa The Reds harus melawan Inter Milan kalau ingin ke perempat final. Nerazzurri juga tak kalah dalam memberikan perlawanan sengit ke Mohamed Salah dan kawan-kawan. Pada leg pertama, Liverpool menang 2-0 setelah dibuat kerepotan di babak pertama. Di leg kedua, mereka dipaksa bertekuk lutut 0-1. Untungnya Liverpool tetap unggul secara agregat. Tak heran kalau Liverpool dibuat kesulitan oleh dua klub sekota itu. Pasalnya Milan dan Inter sedang berada dalam masa kebangkitan dan merupakan kandidat terkuat peraih Scudetto musim ini. Sekarang puncak klasemen Serie A sedang diduduki oleh Milan dengan torehan 60 poin. Inter berada satu peringkat di bawah rival sekotanya itu dengan selisih 2 poin, namun masih mengantongi satu pertandingan tertunda. Jurgen Klopp selaku pelatih Liverpool dimintai pendapat soal siapa yang bakal keluar sebagai juara di antara kedua tim tersebut. Meski tak ingin menunjukkan keberpihakan, namun pria asal Jerman itu tampak lebih condong ke AC Milan. Saya tidak ingin membuat masalah. Saya menyukai Milan dan kami seharusnya tidak lupa soal Juventus dan Napoli. Sepertinya yang sudah saya katakan, saya tidak tahu siapa yang akan menjadi juara Italia, kata Klopp dikutip dari Football Italia. Klopp sendiri melihat Milan dan Inter sebagai klub yang berbeda. Alasan mengapa dirinya lebih menyukai Rossoneri adalah karena kombinasi pemain muda dan berpengalaman yang bekerja dengan baik. Kedua tim sangat baik. Saya sangat menyukai proyek Milan dengan campuran pemain muda dan berpengalaman. Saya menyukai bagaimana mereka melakukan pendekatan terhadap permainan, cara bermainnya. Inter memiliki pengaturan yang berbeda, mereka jauh lebih berpengalaman. Main marking mereka sangat berat untuk dihadapi. Jika Anda bertemu dengan tim dari Italia dalam undian, Anda tak bisa segera memulai pesta. Saya berpikir, oh Tuhan, ini akan berat karena memang harus bekerja keras. Pungkas dari Jurgen Klopp.